Di tengah polemik hubungan antara Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa, sosok Ibu Inara ikut angkat bicara memberikan pembelaan terhadap putrinya. Ia menegaskan bahwa sebagai orang tua, dirinya selalu memberikan dukungan serta restu terhadap setiap keputusan yang diambil oleh Inara dalam menjalani hidup. Sang ibu percaya bahwa keberkahan hidup anak sangat bergantung pada restu orang tua dan keyakinan untuk tetap berjalan di jalan yang dianggap benar, meskipun berbagai penilaian publik terus bermunculan. Dalam penjelasannya, ia juga menegaskan bahwa sejak kecil, Inara telah dibesarkan dengan nilai-nilai moral dan agama yang kuat. Hal itu membuatnya yakin tidak ada kesalahan dalam pola asuh yang selama ini diberikan kepada sang anak. Ia juga menunjukkan sikap terbuka terkait hubungan keluarga yang tetap dijaga tanpa rasa benci, termasuk soal anak-anak dan kehidupan baru pihak lain. Menurutnya, keluarga berusaha memberikan ruang kebebasan agar semua pihak dapat melanjutkan hidup dengan lebih tenang. Apapun keputusan Elsa saya restui, karena dia butuh restu ibu untuk jalan lurus ke depan. Nggak ada arah melintang kalau restu dari ibu, karena ridha Allah, ridha orang tua. Saya bilang sama Ina, apapun penilaian orang nggak usah didengerin. Jadi diri sendiri saya yakin saya nggak salah didik anak saya. Pertama, dia nggak kenal narkoba, rokok pun nggak pernah kenal, khatam Quran alhamdulillah. Jadi saya percaya kok, saya nggak salah didik. Jadi nggak usah, kalau orang berucap apapun ya hak mereka, kan kita nggak bisa bungkam mulut orang. Anak-anak sudah sama Ina, justru kita membuktikan berikan kebebasan. Kemarin sempat 2 minggu lebih sama bapaknya, kita udah kasih peluang itu. Terus kemarin nikah juga dikasih hadir anak-anak. Jadi nggak ada yang kita tahan-tahan, nggak ada yang kita nggak ada kebebasan, dikasih kok. Saya mau mengucapkan Firdon, selamat menempuh hidup baru. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pertanyaanku ibu ada nggak waktu si Inaro menikah tanggal 7 Agustus itu katanya bu? Ibu diundang nggak? Atau ibu waktu tanggal 17 Agustus itu ibu lagi arisan? Iya, kemana ibu waktu tanggal 7 Agustus itu bu? Itu pertanyaan kami bu. Ibu Lubis kemana bu? Jawab ya bu. Ternyata ibu sama anak 11-12. Anaknya nggak pernah merasa bersalah walaupun udah ngancurin rumah tangga orang. Ibunya ngerasa yakin banget nggak pernah salah ngedidik anaknya. Bu, aku juga seorang ibu yang punya anak. Aku nggak berani ngeklaim kalau aku nggak pernah salah ngedidik anak aku, Bu. Karena kita itu cuma manusia biasa yang pasti ada salahnya dalam hal apapun. Bener nggak netizen? Saya percaya seorang ibu pasti tidak akan salah mendidik anaknya, apalagi anak-anak perempuan ya. Itu sudah pasti menginginkan yang terbaik ke anak perempuannya. Akan tetapi dalam kenyataan hidupnya Bu, Inara itu cantik, solehah, khatam Al-Quran tuh ya. Kenapa mau menikah dengan laki-laki orang? Itu aja Bu sebenarnya kesalahannya. Saya salut, saya hormat dengan ibu. Gak mungkin salah mendidik anaknya. Cuman yang salah ini anaknya. Kenapa mau menikah dengan laki orang? Itu saja. Gak salah didik anak sih, cuma anaknya nyolong laki orang. Gak salah didik anak sih, cuman anaknya ngembat laki orang. Gak salah didik anak sih, cuma anaknya ngerusak rumah tangga orang. Gak salah didik anak sih, cuma anaknya maunya sama laki orang. Ya, kalau anaknya udah nyolong laki orang, ngembat laki orang, ngerusak rumah tangga orang, bahkan maunya sama laki orang tapi tetap direstuin sama emaknya, ya udah dah, gelap gulita. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Iya,
jalan lurus, saking lurusnya kagak lihat kiri kanannya itu laki orang gitu. Tetep aja dicolong, tetep aja diembat. Lagian mah masih iye anaknya nyolong laki orang tetap mau direstui. Ini konsepnya biji mani mah. Biji mani mah. Iye mah, aneh juga paham. Yang namanya emak tetep aja ada buat anaknya, tetep aja bila anaknya. Tapi ya maaf aja mah, harusnya emak belajar bedain mana salah, mana bener, mana wajar, mana kurang ajar gitu. Mana sayang sama anak, mana yang ngejerumusin sekaligus nyelakain anak. Bukannya diantepin, harusnya dinasihatin mak kalau anaknya salah. Ya wis lah mak, kalau emak memang ngerasa mendidik dengan baik anaknya, merasa berhasil mendidik anaknya, bahkan mungkin saja emak memiliki kebanggaan tersendiri di saat anaknya bisa merusak rumah tangga orang. Congratulations. Inara, setelah beberapa bulan ini ngikutin kasus kau, sekarang aku menyimpulkan ini ya. Menurut aku sifat kau adalah pembangkang, keras kepala, angkuh, tamak, gak mau kalah. Ternyata di belakang kau nih, definisi buah jatuh sepohon-pohonnya. Bu, sebagai orang tua nih, kalau menurut aku ibu itu, kalau anaknya salah, ya diingetin, nah ini salah, bukan malah direstuin. Satu lagi orang yang pengen banget rumah tangga Mawa sama Insanul ajur sehancur-hancurnya. Sifatnya hampir mirip kan? Ketiga orang ini sifatnya hampir mirip. Gak mau kalah, mau salah, mau benar, maju terus. Gila. Abang pengacara ini kerjaannya ngedesak-desak orang. Tadi itu kita lihat kan, Insanul didesak-desak sama dia untuk segera menceraikan Mawa. Ini Bareskrim, Polda, semua didesak dia. Karena nggak semua orang bang jadi pengangguran kayak klien kau yang sekarang kerjaannya di cancel karena diduga sebagai pelakor. Ya mungkin Virgonnya nggak mau datang karena sibuk, karena ada kerjaan, nggak kayak abang. Cuman punya satu kasus ini jadi menggebu-gebu gitu. Habis nggak ada kerjaan lain kan kalau misalnya nggak ngerjain kasusnya Inaro. Virgon jelas bang, mungkin dia nggak bisa datang, dia lagi keluar kota nyanyi karena kerjaannya banyak, orang sibuk, dan juga istri baru yang sah, istrinya sah. Jadi Virgonnya capek tuh kesana kemari nyari duit untuk menghidupi anak dan istri sahnya. Ya mungkin abang cuma punya satu klien ini, jadi abang bisa tuh desak-desak orang sana mari. Klien abang juga lagi nggak sibuk kan, kerjaannya banyak di cancel semenjak diduga menjadi rebut suami orang. Ini juga kayaknya si laki itu agak giling-giling deh guys. Udah ada yang selingkuh, sekarang malah dia yang merasa terzolimi. Ini juga nih yang si paling ahli surga, yang apa-apa nyalahin agama. Kalian tuh yang gak bisa ngerem nafsu kalian. Sekarang orang yang kalian salahin. Sudahlah kalian berbuat zina, sudahlah kalian melakukan itu, sekarang malah merasa terzolimi. Heran gue orang-orang kayak begini, kok bisa sih kalian dikasih nyawa? Buat istrinya itu udah keputusan final sebenarnya gue. Udah jangan pernah mau balikan lagi. Pokoknya hari ini nih malam terakhir nih gue bahas masalah kalian ini, yang si pelakor syariah ini ya, yang apa-apa agama aku menyuruh. Nggak ada agama kau yang menyuruh kau seperti itu. Kau sendiri yang gatal. Ini lakinya juga agak giling-giling gue lihat ya. Nggak beres itu. Udahlah tinggalin aja udah. Istrinya please jangan mau balik lagi.